langsung ke bejuri yang mananya nih. Wasani yang kedua daripada sunat hayat minal arba'i khisalin. Inilah. Qauluhu tanziful jasadi min arba'i khisalin tuh lebih alif lamnya tuh min arba'i khisalin tuh alif lam lah minal kata min arba'i khisalin sama di anu tuh nah di Fathul Qaribnya. Qauluhu tanziful jasadi perkataan musannif membersihkan tubuh. Aitan kiyatuhu minad danasi yakni membersihkannya tubuh minad danasi daripada kotoran. Walau min dakhilihi sekalipun dari dalamnya tubuh. Sebagai taan di pipi kangan, tapi pipi kangan lah. Pipi kangan. Pipi kangan apa? Hah? Lilipatan. Nah, itu nah. Wa kadzalika yusannu tanzifus siyabi. Dan seperti itu disunnahkan tanzifus siyabi akan membersihkan pakaian. Pakaian tuh bersih, rapi, nang ke masjid nih. Wa hadhil umuru bermula ini perkara-perkara la tukhtassu yaitu tidak dikhususkan bil jumu'ati dengan Jumat. Bal tetapi tusannu disunnahkan man yuridu akan orang yang menghendaki hudura majma'in nasi akan menghadiri perkumpulan manusia. Min majami'in nasi daripada perkumpulan manusia. Artinya babadasi pakaian, baju, awak itu bukan hanya disunahkan ketika misalnya hendak sholat Jumat kada. Tetapi ketika kita hendak berkumpulan lawan orang di manakah? Ada orang di sana, apalagi orang banyak. Menyakawatu menyakadakawa mandi paling kada belapai. Belapai itu belapai lah. Belapai babadasi, nah yalah. Kemudian pakai minyak wangi. Cukup menahan bau badan, bebinian lah. Lakin naha tetapinya fil jumu'ati di dalam Jumat asyaddu istihbaban yaitu sangat disunnahkan. Tapi yang paling dianjurkan tuh ketika salat Jumat, soalnya di sana beribadah bang orang pada nyaman terganggu. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu taala, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man nazzafa saubahu, barang siapa yang membersihkan akan pakaiannya, qalla hammuhu, niscaya sedikit oleh gelisahnya, wa man tabarihuhu, barang siapa yang harum oleh baunya, zada aqaluhu, niscaya bertambah oleh kecerdasannya. Tapi belajar jangan berminyak harum. Hata aku selalu belajar ada kayak panah pintar. Maksud itu menambah kepintaran, rajin belajar. Nah, semangat.
Kalau baunya kada nyaman, ya kada nyamannya lah. Betetapas kan kada betetapas lah. Betetapas itu bang kali seminggu 3 hari sekali menyakawa, apalagi bebinian banyak nang ditapas. Baju putih itu sekali pakai, beli tapas sekali pakai baju putih. Yang putih belinya ada, kayak aku aja belinya imbah pucak kan tapas mocak paling 10 menit mocak baju putih itu. Beli imbah baju putih itu beli imbah tuh di tapas, apalagi baju putih itu. Banyak baju putih itu bebuting bisi itu, berapa puluh tuh. Tapi beno akan tapas juga. Lalu igat rusak bajunya. Qauluhu bi izalatir rihi al-karihi, perkataannya musannif di atas dengan menghilangkan bau yang dibenci, minhu daripadanya, ay minal jasadi, yakni daripada tubuh. Baju tuh jangan terlalu banyak kan, cukup beberapa buting, jangan baju itu baju banyak ya lah. Nyaku kan banyak bagian orang bajunya, maksudnya tuh orang bahdiyahi. Atau kajin orang mau nunjukin duit, Ustaz, pakai pian pakai baju aja. Entar kan orang nyuruh. Lain maksudnya ada nang bukannya anu lah, desa orang misalnya itu kada kawa kok bisa nyuruh anu kayak Tuhan. Paksa baju terbanyak. Ai minal jasadi qauluhu kasinanin, seperti sinan. Apa itu sinan? Nang bau nang dibenci tadi, rihun karihun, yakni rihun karihun, bau yang dibenci. Yakunu tahtal ibti, yang adalah dia di bawah apa? Ketiak. Suka ada? Suka ada? Suka ada? Suka ada? Bau ibu ketiak, suka ada? Bela kada suka tata ketiaknya. Apalagi, nah. Kan ada apa namanya? Ada apa namanya tuh? Deodoran ya, kalau ada ya lebih sih. Ada DJ. Deodoran tahan ya itu bulan 2 bulan anu tuh. Kada juga sapu tagus ya kalau ya lah. Belajar lah mengawat diri, apalagi bebinian mengawat diri. Kada juga mengawat diri itu kada nang gasan nang di luar, kada gasan sawang juga. Paham lah. Lalu nyaman awak tuh bergerak ya lah. Semangat segalanya. Kada sing mandian seharian mah ya. Awak ngalih bergerak asa berjeliit awak. Bisa lo. Nah. Wadakhala bil kapi, dan masuk bil kapi dengan kap, tukan kasinanin nang masuk kap itu contohnya tuh apa? Bakharun wanah wuhu. Bakhar itu selain bau ketiaknya apa lagi? Bau kemaluan bisa. Apa lagi? Apa lagi? Bau mulut, nah bisa. Ya bau mulut, bau apa namanya nih? Bau tadi kemaluan. Itu perlu dijaga. Maksud dijaga itu hilangkan, bukan dijaga baunya, tahu sih Allah. Kan ada aja apa tuh apa namanya? Parfumnya ada loh, obatnya ada loh. Jangan juga kasih tagus. Bisa ya lagi menikah menjaga diri seorang, merawat diri seorang ya lah. Kisah seorang juga. Qauluhu, perkataannya musannif, fayata'ata ma yuziluhu. Ini kan tadi bukan hanya orang anak masjid, tapi setiap perkumpulan ya kalau bebinian. Kemudian melakukan oleh dia ma yuziluhu, akan sesuatu yang menghilangkan oleh dia sesuatu, hu akannya bau. Ai yakni bi ayyulatikha maudiahu, dengan bahwa yulatikha mengulis maudiahu akan tempatnya itu bau, bil martakiz zahabiyyi wa nahwihi fil hammami, di dalam kamar mandi.
Yulatih itu asalnya mencampuri, bahasa kita tuh maulis di apa namanya, di kasai kah, di katiak misalnya, kan ada diuduran lo lah kayak itu dah, ada usah pakai tangan lagi pakai itu jadi langsung. Bartak tuh asalnya tawas, tuh tawas lah, apa itu? Ayah bang itu? Ayah apa? Ayah apa? Bisa napakin tuh? Oh disapu gitu kah? Betul bang, apa gunanya? Menghilangkan bau juga? Oh ya kah? Yang kayak balsam tuh kanunya? Kadang maksudnya tuh kayak diulis tuh kayak nang kayak ulan akan oleh betul bebenyo. Hah? Di Banyuwangi. Betul ya kayak anu tuh, pas anu kayak balsam tuh kanunya kayak nah jadinya nang maksudnya tuh yang kayak nang lembutnya kayak ada balsam tuh. Oh, betul banyu jahil lah. Oh, kalau kayak balsam tuh. Tapi kan menghilangkan tapi fil hammami di dalam mandi. Jangan di luar. Nah aja ya. Bisa ya lagi. Qauluhu min martakin bayanun lima yuziluhu, menjelaskan bagi sesuatu yang menghilangkan oleh sesuatu hu akannya nya itu rihin karih, bau yang tidak enak. Wa qauluhu wa nahwuhu, seumpamanya ai emartakin wa nahwihi, ai katinin seperti tanah apa namanya tuh lumpur. Kayak apa kalah? Walaimuni, walaimuna, bilinya banyak kada banyak. Walaimuna, lemon, tahu kayak apa lemon nih? Mungkin ada lah yang baunya selimon. Adalah tawas juga kah? Apa? Kayak apa? Spray. Surprise tahu aja udah paham lah aku nah. Apa aja? Apa sih? Pixel itu apa? Ini tuh takuyak. Untuk takuyak tuh guys. Tapi itu kalau baju putih git, kawang itu mana? Pixel tuh. Bisa ya lagi menjaga adik sawang tenang. Bukan gasan ditampilkan ke orang ada, maksudnya tuh bisa lagi sawang baby ini tenang. Qauluhu wassalisu, perkataannya ai minal khisalil arba'i, yang ketiga daripada perkara-perkara yang empat. Qauluhu lubsus siyabil bidi, memakai pakaian yang putih. Nih bila hari Jumat bagi orang yang hendak menghadiri salat Jumat dianjurkan pakai pakaian putih, sabukuan bahasa kita. Itu sabukuan lah. Sabagetaan, pakaian putih, bulangnya putih, kopiahnya putih, jubahnya putih, seraba putih, tapihnya putih, menyakawa putih sabagetaan bang. Seraba putih bang, menyakawa. Wa minha, dan termasuk daripadanya, daripada itu siap al-amaimu, yaitu surban, bebulang. Mana surban kok? Oh, surban hilang itu. Surban hilang, ada lagi surbannya tuh di rumah tuh. Oh, aku bulang tuh be ijazah, be sanad, mau pang kada be sanad. Asal pasang bulang ha. Wa yusannu, dan disunahkan antakuna jadidatan, bahwa jadilah dia siap jadidatan, yaitu baru. Bahasa kita tuh kalau kawas sampai Jumat tuh baju hanyar. Yalah, menunjukkan nikmat Tuhan tuh naya kita tuh. Memakai sesuatu yang paling baik, paling abdal. Fa illam takun jadidatan, maka jika tidak adalah dia siap jadidatan, yaitu baru, maksudnya kada dibisin hanyar. Sunnah, niscaya disunnahkan antakuna qaribatan minha, bahwa jadilah dia siap tadi qaribatan minha, yaitu mendekati daripadanya jadid.
paling kada nang bersih lah. Kadada nang puga nah hanyar nang bersih. Mendekati puga ya kalau igat tuh katakan bener berarti pada barangnya lawas ya lah. Dibersihi, dirapii, berminyak harum, segalanya, minyak kababel, setrika. Ini nang bagi orang nang hadir salat Jumat. Wa yusannu ayyazidal imamu, dan disunahkan bahwa menambah oleh imam fi husnil hayati, dalam kebagusan hayat tuh apa namanya bahasa kitanya penampilan. Nah, penampilan tuh harus bagus, rapi, rambut tuh jangan compang-camping ya lah. Baju itu bersetrika kalau bisa. Karena pegang yuk. Lil ittibai, karena mengikut Nabi. Wali annahu manzurun ilaihi, karena sesungguhnya imam manzurun ilaihi, yaitu dipandang kepadanya imam. Bagus, rambut rapi ya lah. Kau beli imam hari raya ya kalau rapi, rambut bertatak suka mama. Belinya kadang mama bambu meta gua saya. Rambut rapi, kopiah tempat diberjuakan teh hiringnya kona. Yalah. Nah, berjalan tegak ya kalau yalah. Ya kan ikan karena imam tuh dilihat orang, khatib kayak itu dilihat orang juga. Wal akmalu, bermula paling sempurna antakuna siyabuhu kulluha baida'a, bahwa jadilah siyabuhu kulluha, pakaiannya semuanya baida'a, yaitu putih. Manas lah kau nih siap. Yang kalau baida'a manas. Yang kalau putih sabukuan tadi, yang paling sempurna ada. Wa illam takun kulluha, dan jika tidak adalah semuanya, yaitu putih. Wa illam takun kulluha baida'a, itu asalnya lah. Fa'alaha, maka paling atasnya itu siap. Berarti apa paling atas? Kopiah atau sorban bulang, sorban putih ya Allah, bagus-bagus jadinya. Rapi berbulang ya kalau imam. Masya Allah. Aku pegang tagus ya Allah ya lah. Pegang hijau. Putih suah lah aku lah. Ada suah nih. Bulang saja suah putih. Itu gen hijau anunya lah. Kopiahnya. Kapan? Oh, kasih kumpul sekali putih. Yalah. Yalah. Oh ya, ini. Ada gimana lah? Siapa anak status? Wah, aku kah? Ibu ada. Oh, pas bisi kah? Ya deh. Kamu siapa? Pak banyak ada video. Ngeliat kah? Gimana kopiahnya lagi mandak nah? Biasa kali seumburan, anu kasih itu jay, kasih itu yang bah tuh, dia lagi kopiahnya. Soalnya kalau kopiah hijau, kalau kau hilang 17 tahun, 18 tahun udah makai, sayangnya. Wayut labu dzalika, dan dituntut akan demikian itu, maksudnya pakaian putih tadi nih, hatta fi ghairi yaumil jum'ati, hingga pada selain hari Jumat. Li'itlaqi khabarin, karena umumnya hadis. Artinya pakaian yang paling bagus itu selain hari Jumat pun tetap yang putih yang paling bagus. Tapi karena ada pengecualian di antara ulama itu, kalau misalnya hendak ke masjid, kemudian jalannya tuh licak, biasa kita bicik. Kan kalau baju putih, ya kalau ilah ke masjid jalannya bicik. Sedikit gentakana itu apa namanya sandal itu kan biasanya aja. Ya kalau tangkat lo lah, capat lo ketahuan. Nah maka kata sebagian ulama itu kada dianjurkan lagi untuk pakaian putih. Soalnya itu karena bukannya nang penampilan baik lagi, bertambah rusak. Maju dong ini pakaian putih, tapi malicak di belakang. Ya kalau iyalah. Maka kata ulama pakaian selain putih ada apa? Paham lah. Albisu min siyabikumul bayada, pakailah oleh kalian daripada pakaian-pakaian kalian al-bayada, akan yang putih. Fa innaha khairu siyabikum, maka sesungguhnya putih sebaik-baik pakaian kalian. Wa kaffinu, dan kapankanlah oleh kalian pihak padanya pakaian putih. Mautakum, akan orang-orang mati dari kalian. Mautatu jamak daripada mayit.
Naam. Nah, perhatikan. Naam, ya. Perhatikan. Tadi kan baju putih lah kalau di sekolah. Naam berarti apa? Ah, perhatikan. Al-mu'tabaru, bermula yang diiktibar atau dijadikan tolak ukur fil idi, pada hari raya. Al-aghla fis samani, yaitu yang paling mahal dalam harganya. Tapi jangan beragakan. Jangan beragak-agakan. Misalnya, oh harganya pun ke 2 juta. Oh 5 juta. Aduh, saya beragak-agakan. Ya, berapa lagi baju binian? 1 jutaan lah. Yang biasa tuh 1 jutaan misalnya. Aduh, sagin bagak 5 juta. Aduh, sagin. Misalnya ada yang 10 juta misalnya. Aduh, sagin nang betapa tampai. Saurang tuh maksudnya tuh saurang tuh menampakkan nikmat Tuhan, yalah. Li'annahu, karena sesungguhnya yaumu zinatin, hari raya, yaitu yaumu zinatin, hari berhias-hias, hari berindah-indah. Bagus-bagus pakaian, setrika. Hah? Pokoknya bagus-bagus lah pakaian. Ya rapi-rapi. Kadang-kadang ya sekali setahun lah nukan belinya ada duit, ya nang pulakan dulu. Hatta law kana yaumul jumu'ati, hingga seandainya adalah hari Jumat, yauma idin, yaitu hari raya, pas karena hari raya itu hari Jumat. Ra'a, niscaya menjaga oleh dia yaumal idi, pada hari raya, fi jami'i naharihi, pada semua siangnya, alal mu'tamadi, atas pendapat mu'tamad. Kan tadi hari Jumat dianjurkan pakaian putih, ya kalau hari raya pakaian paling larang. Lalu terjadi Jumat lawan raya tetap ombai, harinya hari Jumat, diutamakan, kita mengutamakan pakaian yang larang. Kalau bisa pakaian larang putih pulang bagus lagi. Tapi misalnya pakaian larang aja warnanya kada putih, kada bapak, kita utamakan untuk berhias-hias di hari raya, misalnya warnanya hijau, ada bapak, yang penting pakaiannya bagus. Paham? Biasanya kalau hari raya itu ada pugal lagi ya Allah. Biasanya sebelum hari raya itu makanya 5 kali ada ya kalau putar di muka kaca, ya tahu. Putar. Ah, sedikit kada apa sedikit tak itu nah. Setika ya Allah tahu. Ah, kadang-kadang ada sedikit-sedikit kan lah. Iya pulang ya Allah. Artinya di semua siangnya, bukan sembayangnya aja, semua siangnya pakai pakaian bagus. Pakaian bagus, kada usah kan orangnya misalnya baca lak mata sampai ke sini nih nah. Sini. Terus agen sini nah. Sini ada melihat sini belepis apa namanya nah. Sini sabuting. Ih, wan sini lah kok bagian lah kok sini. Sini kalau gede dikenalin lah kok. Di sini sampai sini sebuting lah. Aku mau lihat tuh ada di TV. Aja. Paham lah. Ini kan apa namanya nih? Alis ke kaning kah? Oh, sama. Sini kaneng, sini alis, sini sebuting ada sini gem. Sini ada kan melihat mah ya Allah hai padihinya tak kata sini tukang anunya kasalah mano sini kan sini alis di atas sini bujukan ada di sini betul di orang di sini apanya ada kalau di sini masih ada kan aku melihat tuh apa ada tuh kayak nang orang aca orang bano, aca orang nang kayak ada nang pengantinan kah kayak model itu nah. Kada mungkin kan ada orang mengambil enggak. Betul sini mak ya kok. Tuang kami ngantuk leh, tuang anu leh, tuang alis ngantuk leh. Ya kata. Ah. Cepat viral itu lah. Ya normal lah, aduh sagin pinana anu lah. Kita kan ugang tuh ada jam itu haikam. Yalah. Kadang-kadang mah asa ugang malati saugang. Bukan itu malati saugang. Aduh sagin pede-pede itu sagin. Yalah mah. Sagin pinanang pengijil lah ya kalau. Qauluhu fa innaha, maka sesungguhnya putih afdalus siyabi, yaitu paling afdal pakaian. Wayaliha, dan mengiringi akannya putih. Imbah putih ini pakaian yang paling sempurna. Ma subira, oleh sesuatu yang diwarnai. Qabla nasjihi, sebelum ditenunnya,
sebelum dijahitnya. Bi khilafi ma subira, berbeda dengan sesuatu subira yang ditenun atau yang diwarnai. Ba'dahu, sesudahnya, sesudah di, maksudnya tapnya ke nasjihi, ba'da nasjihi, sesudah ditenunnya. Lalu busuhu khilaful aula, maka bermula memakainya sesuatu yang diwarnai sesudah ditenun, sesudah dijahit. Khilaful aula, yaitu menyalahi yang lebih utama, alal mu'tamadi, atas pendapat yang mu'tamad. Nah, yang abdal tadi kan pakaian putih, ya Allah. Kemudian setelah itu pakaian yang diwarnai, berarti lain warna putih, tapi diwarnai itu sebelum pakaian itu dijahit. Maksudnya tuh benangnya tuh sudah berwarna dulu, paham? Sebelum dijahit benang sudah berwarna. Kalau misalnya kita memakai pakaian, nah pakaian sesuatu yang sudah dijahit hanya diwarnai, itu katanya khilaful aula, menyalahi yang lebih utama tuh ya tadi memakai sesuatu yang belum dijahit sudah berwarna, paham? Wakila, dan dikatakan orang bikara hatihi, makruhnya. Jurang ada madakan makruh jurang memakai sesuatu yang berwarna tapi warnanya tuh diwarnai sesudah dijahit sudah. Makruh jurang. Wa ullila, dan dijadikan alasan. Maksudnya kenapa dimakruh tuh? Karena alasannya wa ullila, dan dijadikan alasan bi annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yalbishu, tidak memakai oleh Nabi hu, akannya pakaian yang diwarnai sesudah dijahit. Lalu jurang, kenapa makruh? Karena Nabi kada pernah memakai pakaian yang diwarnai sesudah dijahit. Lalu itu alasannya. Nah, perhatikan. Warudda, dan ditolak akan alasan tersebut artinya madahkan tadi kan makruh hukumnya ialah. Lalu pendapat itu ditolak bi annahum, bahwasanya mereka menyebut menyebut oleh mereka annahu sallallahu alaihi wasallam kana, adalah beliau yusbihu siyabahu, mewarnai oleh Nabi siyabahu, akan pakaiannya bil warisi. Waris ini dedaunan lah, warnanya habang. Kalau kada hilap kayak bang ada di kamus lah. Hatta imamatihi, hingga sampai saubannya. Artinya Nabi itu pernah juga memakai pakaian yang diwarnai tapi sesudah dijahit dah. Jadi pakaian dah kemudian diwarnai Nabi dengan waris. Nah, pahamlah. Artinya pendapat yang mengatakan makruh tuh hukumnya itu ditolak. Hukumnya hanya khilaful aula, karena Nabi pernah juga menggawi sidin. Qauluhu, perkataannya, warrabi'u ay minal khisalil arba'i, daripada perkara yang 4. Qauluhu, perkataannya, akhdhu zafri intala. Akhdhu itu bahasa kita tuh memotong koko, intala jika panjang oleh koko. Jangan mengambil pagit koko juhud gitu nah. Yalah. Ay li ghairi muhrimin, bagi selain orang yang berihram, kada boleh hukumnya. Lihurmati dzalika fi haqqihi, karena haram demikian itu fi haqqihi, pada haknya muhrim, haknya orang berihram. Kada boleh ya kalau wa ghairi, dan selain muridi tadhiyatin, selain orang yang menghendaki berkorban fi asyri dzulhijjati, pada 10 Dzulhijjah. Ada boleh dua, jangan dua. Likarahati dzalika, karena hukumnya makruh. Karena makruh demikian itu fi haqqihi, pada haknya
muridi tadhiyatin, hak orang yang menghendaki berkorban. Kada usah memotong koko. Nah, wa mislu yaumil jum'ati, dan seumpama hari Jumat. Hari Jumat tadi kan dianjurkan sebelum ke masjid itu memotong koko. Nah, seumpama hari Jumat pulang selain hari Jumat nih. Fi sunni dzalika, pada kesunahan demikian itu memotong koko, yaumul khamisi, yaitu hari Kamis. Nah. Koko ini pendek lah. Wa yaumul isnaini, dan hari Senin. Berarti Jumat, Senin, Kamis. Duna baqiyatil ayyami, bukan sisa-sisa hari-hari. Maksudnya hari-hari yang lain itu kada dianjurkan. Kemudian syairnya lawas kita baca syairnya. Wa ila dzalika asyara ba'dhum biqaulihi qasul azwafir yaum as-sabti akilatun. Maksudnya karena penyakit akilah tuh penyakit nang mengguruguti awak. Apa namanya Jin? Kayak apa namanya orang aja Belanda dipotong apa itu? Anjing manis ya kalau aja lah. Tabdu wa fi mayalihi yudhibul barakata wa alimun fadilun yabdu bitil wihima wa iyakun bis sulasa fahdaril halakah wa yurisus su'a fil akhlaqi rabi'uha fil khamisi al gina yati liman salakah wal ilmu wal hilmu zida fi urubati anin nabiyyi rawaina faqtapu nusukah. Hakadha istaharat hadil abyad lakin qala Ibnu Hajar wa qad istahara ala alsinatin nasi asy'arun mansubatun li ba'dil a'immati fi fi'li dzalika wa ayyamihi wa kullihi zurun wa kadibun wa maqala fil anwari min annahu yustahabbun. Nah, teks itu kadibun wa maqalahu fil anwari, dan sesuatu yang mengatakan oleh dia akannya sesuatu fil anwari dalam kitab anwar min annahu, bahwasanya yustahabbu qalmul azfari, disunnahkan akan memotong kuku fi kulli asyrati ayyamin, pada tiap-tiap 10 hari. Jaryun alal ghalibi, yaitu berlaku alal ghalibi, atas kebiasaan. To jaryun to kabar daripada wa maqalahu tadi. Artinya ada menganjurkan memotong kuku itu 10 hari sekali. 10 hari sekali. Wal ibratu, nah bermula tolak ukurnya bituliha, dengan panjangnya kuku, adatan pada adat. Nah, pada kebiasaan misalnya panjangnya 15 hari, pahamlah. Sesadangnya tuh. Kada mesti aku 10 hari kada. Tapi tadi yang bagus tadi, nyakawa tadi hari Jumat menyakawa. Wa yukrahul iktisaru, dan dimakruhkan akan memendekkan ala taklimi yadin wahidatin, atas memotong tangan yang satu. Sabalah aja. Sebelah sini misalnya, hari Kamis, kena hari Jumat, sebelah sini pulang. Makruh hukumnya. Au rijlin, atau rijlin wahidin, atau satu kaki sama. Sebelah kanan. Misalnya Senin lawan sini misalnya, yalah. Makanya karena hari Jumat, hari Kamis, sini lawan terus kiri. Makruh hukumnya. Atau sini sabuting lah, sini hari Senin, sini hari Kamis, Jumat, Kamis, sini Jumat, sini Senin pulang sebelahnya. Itu. Makruh. Kadzalika, nah seperti itu, kalau besinah wina'lin wahidatin, seperti memakai seumpama sandal yang satu. Hukumnya makruh juga. Kita rajin ada lah. Biasanya itu kadang-kadang sekolahan aja, waktu aku aja dulu di Salatiah. Ada rajin kisah anak sembayangan tuh ya lah. Abut rajin, padahal nyamannya membawa sandal masing-masing. Ini bakal lakuan. Sabaleh seorang, bertingkat-tingkat betis. Bakal lakuan siapa namanya hati. Anakan aja punya Allah ya. Mengijil rajin. Mengijil aja, bertingkat-tingkat itu mengijil. Bisa melihat lah. Bisa lo. Nyamannya bawa sandal 2. Sabaleh seorang. Kuciak, siapa namanya hati? Kayak yang gila aja kuna.
Ayo gila lah kok kuciak-kuciak tuh bakal sembayangan. Kajenna sabelah. Ya nang tuha ya kakanakan. Yang kakanakan ini datang tuha ya Allah ya lah. Kuciakan asa bungas lo kok. Bener siapa namanya ngawi? Ya aku jadi astagfirullahaladzim. Di hadis tuh di Nabi tuh apa ya? Kalau salah tuh bunyinya tuh kayak orang gila istilahnya tuh orang anak kayak itu. Maka sandal dua pakai sebuting sambil saugang. Aduh, hai macam-macam. Sama ngijil. Ya lo, ngijil alak. Dahulu tuh melihat ini kan di depan sini. Ya tapi tagur kalau ditagur kok jen. Tapi kan bukan nangka itu kan hendak bodoh jen. Kawah aja membawa misalnya dua sandal itu masing-masing kawah aja ya sambil saurangnya. Bakainah mulai lokal tuh kah Pak Uduan sambil saugang. Ya lah. Aduh, ya Allah. Kakak warangan nguping itu ya Allah ya Allah. Hah? Apa? Kenapa banyak? Iya, kakak warangan ngopi, bang itu kurang ngopi ya lo otaknya berjelin. Ya lah. Banyak minum kopi. Melihat kewajiban biasa kewajiban ini. Padahal kalau kena gue, berarti tagu gaji, mana tagu aja kok jangan kok. Padahal hadisnya harus saja lah. Ya, di padahal jangan nyokok kada baik tetap aja namanya sudah mengijil. Iyalah. Siapa namanya hati padahal kuciak ambil berjalan tuh kuciak. Tahu kamu bisa lah nak gaji kok kuciak. Jangan-jangan pelakunya bukan kamu. Kuciak ya Allah, Joko ini ya Allah. Bagi segala kawan sampai ke musala pulang kayak itu pulang ya lo kuciak berasa bagus lo koknya nang melihat bagus tuh sama tuh orangnya berarti nang lelakian nama kawa-kawa itu sama tuh berarti bayangnya ya lah kurang tambah aja tuh berarti apa tadi terus siapa nih siapa di mana ada banyak ada lepis tuh. Banyak saya ulang aja kajian. Mata semuanya. Lighairu udrin, bukan karena uzur. Kada ujur. Lain misalnya sandalnya hilang sabelah. Ya kalau atau tak guru sabelah, kada kau mau ambil, pakai sabelah dulu kada masalah hai. Menyakawato pacul keduanya sekali. Putih sabelah. Paham lah. Aduh sagin kisah nang kucak kijil ambil akan pas aku sebelah nyumai nge lo aku paling mau udah kayak itu lo tejak langsung ya tuh gugun orangnya tuh guys oh gitu ya ambil akan kacang tikus mana langsung ya ini meyakin dunia aja ya lah macam-macam waqtalafa dan berbeda pikai piyati dzalika di dalam tata cara demikian itu memotong koko ini caranya nih caranya dilajari juga memotong koko itu ya bagian bujur wal mu'tamadu bermula pendapat mu'tamad apanya? Santai ya bilangnya. Annahu bahwasanya yubda'u dimulai fi taklimil yadaini dalam memotong dua tangan. Maksudnya dua koko. Maksudnya disebut semua dikehendaki sebagian maaflah koko bisa babati yaminihi dengan telunjuk tangannya telunjuk tangan kanannya ila khinsirihi sampai ke lingking tangan kanannya berarti ini pahamlah ini posisi pertama dulu nih perhatikan summa ibhamihi kemudian jari ibunya atau ibu jarinya sini. Ini posisi yang pertama, lain Imam Ghazali lain. Yang terakhir itu Imam Ghazali. Pahamlah. Nah, sini. Pahamlah. Orang nama amalakan ini berpahala. Tahu caranya. Kalau bahasa kita tuh ilmu dadang. Tahu ilmu dadang lah. Dadang kan yang kalau lagi untuk ada pahalanya. Yalah. Juga melakukan si anu aja.
Kada dia na ilmunya, kada dia tututan aja. Itu kali ada pahalanya. Sagang belajar na sini lah. Nah, dah. Summa ibaha yalah. Tadi summa khinsiri yasarihi. Kemudian kelingking kirinya ila ibahamihi sampai ibu jari kirinya. Berarti sini. Sini. Paham? Wapi taklimir dijelaini dan di dalam memotong kedua kuku kaki. Bihin siril yumna sama perkataan. Diawali dengan kelingking yang kanan. Ila khinsiril yusra sampai kelingking yang kiri. Biasa aja kok. Nah. Kayak nah. Di sini. Sini. Kemudian sini. Ya. Alat tawali atas beriringan. Lakin tetapi Zahabal Ghazali berpendapat oleh Imam Ghazali. Supaya kita tuh jangan nyalahkan orang. Tahu ilmunya, jadinya bila ada orang ini pendapat artinya kadosa pina menyalahkan orang bila kada tahu ilmunya. Kita tuh berprasangka baik lawan orang nambah ilmu. Jangan bila ada orang berilmu. Kayaknya salah orang nih, aku nih. Nah, ya kalau aku nih terus, yalah. Annahu yubda'u bahwasanya dimulai bisababati yaminihi dengan telunjuk tangan kanannya sama tadi. Summal usta, summal binsiri. Binsir apa namanya nih? Jadi manis kah? Summal khinsiri. Nah, ya Allah, bagutan sama summa khinsiril yusra. Kemudian Imam Ghazali sini. Ya Allah, Imam Ghazali yang biasa kita pakai. Kalau tadi kan yang secara umum sini dulu. Kayak Imam Nawawi misalnya sini. Ghazali sini, tinggal dulu sini. Summa bin siriha, kemudian jadi manisnya itu yang kiri. Summa lusta, kemudian tengah. Summa sababati, kemudian telunjuk kiri. Summa ibahamiha, kemudian ibu jarinya kiri. Summa ibahamil yumna, kemudian ibu jari yang kanan. Nah, sini ini Ghazali. Mana tadi? Summa apa nih? Bi khinsirir rijlil yumna ila khinsirir rijlil yusra. Sama aja kalau kakinya sama Imam Ghazali. Tapi beda di tangan aja tadi. Hakahu menghikayatkan akannya fil majmu'i di dalam majmu', berarti Imam Nawawi. Anhu daripadanya. Waqala. Lah. Dada. Situ mulai payung bagi itu. Rasanya mulai payung bagi lo. Itu tambahilah soalnya itu karena yang ditambah itu karena salah paham. Karena di ayat gimana? Waqala innahu sesungguhnya hasanun yaitu baik. Artinya yang digawi Imam Ghazali itu baik. Yang sini pas sini tadi. Sininya berdudi. Yalah, perhatikan. Illa ta'khira ibha mil yumna, kecuali mengakhirkan ibu jari yang kanan. Nah sini nih. Kan tadi kan gini loh lah nang seumum tadi sini. Betul sini. Imam Ghazali kan sini dulu. Sini hanya sini terakhir. Ujud Imam Nawawi, uji sidin. Itu baik kecuali jisidin yang melambatkan mengakhirkan ibu jari yang kanan ini nah. Jisidin kayak ini. Payam bagi maka seyoganya ayyukal limaha, bahwa dia memotong akannya yaitu ibu jari yang kanan. Maksudnya ibu jari itu kukunya, lain ibu jarinya tatak. Ba'da khinsiriha, sesudah khinsirnya, sesudah kelingkingnya yang kanan. Pahamlah. Imam Nawawi nih. Kan sidin pendapat kebanyakan ulama kan inilah. Sini. Hanya sini lah. Imam Ghazali gitu juga. Sini. Cuman sidin langsung ke sini. Sini tadudi. Imam Ghazali, nah bagus tuh ya kayaknya sini dahulu. Hanya sini hanya sini. Nah, paham?
Wabihi dan dengannya juzima dijazamkan fi syarhi muslimin atau jazama menjazamkan oleh beliau Imam Nawawi fi syarhi muslimin di dalam syarah Muslim. Wahwal mu'tamadu bermula dia pendapat yang mutamad kama alimta sebagaimana telah engkau ketahui. Yalah. Sudin utamatnya ya di sini. Sini. Hanya sini terakhir. Kita pendapat Imam Ghazali bagus juga. Nggak ada bagus tuh, tangan tuh panjang, mana igit pulang. Hirang, kuning. Udah lah. Hirang, kuning tangannya. Itu bang, kajian beli sekolahan bahaya itu nabilinya aja kita. Bilenya ada panjang. Bisa melihat kajian lah, bakal mista nggak mukul lah. Suah pada tatamu lah. Mista panjang tuh. Suah lah dipukul lah. Sedek, kalau kok. Sini aja lah. Sini lah. Pukul biasa aja lah. Wah ini bila memukul, itu jangan memukul. Manggar tak kajian, pukul nih. Datang dah kuitannya, menyarik. Kuitan kam datang langsung ngapihi langsung. Ingat lah saya kok ngapihi lah. Ingat lah kok. Bilenya nang macam-macam ngapihi. Datang kuitannya sini, bih langsung. Yalah. Ingat ka dek? Ingat kok beri dua datang ngapihi langsung. Ya Allah lah, mau. Itu ada pun berkah. Bila mondok itu belajar di mana ngambilnya kuitan. Guru tuh mendidik. Keras mendidik misalnya. Tugasan anak dua, seorang kada kau mendidik di rumah. Kau mendidik di rumah lah kada kawa. Lalu menitip anu guru. Sedikit aja guru pindah anak bela pun kuitan. Kuitan datang, ambil langsung. Angkut orang baginya. Malah pahi mendidik itu kan ada berkahnya adik. Ya, tanya guruku nang ini nah ada di muka sini naik macal. Nah, itu kan sidin. Bapak deh misalnya ke rumah. Bah, ya bah atau kok aja. Abah yang mana sidin? Udah, apalagi mama gue saya ke sidin. Padahal mama tuh mama sidin aja seorang. Di sini kan beli suangan, jadi aku kada kau mal jadi kam, beli suangan sidin ya baik kam. Abah sidin, aku udah tahu aja abah. Saya gue kam aja, itu aja sidin. Ini sedikit aja pindah, habis langsung ya. Jadi jaga berkataannya kalau pindah nang macam-macam munduk lah, langsung. Mata dek. Waqala Ibnu Rib'ati berkata Ibnu Rib'ah al-aula, nah bermula yang paling utama mukhalafatuha yaitu berselisihnya memotong koko. Caranya nih li khabarin karena ada satu kabar man qassa azfaraha barang siapa yang memotong akan kuku-kukunya mukhalifan hal keadaan apa namanya tadi berselisih lam yara fi ainaihi ramadan niscaya dia tidak melihat pada kedua matanya akan sakit mata wa fassarahu jama'atun dan mentafsirkan akannya itu kabar jama'atun oleh satu jamaah lalu apa namanya kabar tadi kan tadi barang siapa yang memotong koko dengan cara berselisih paham berselisih lah kada ada jelasan sini lalu di antara ulama tuh ada memadahkan berselisih itu kayak bagaimana caranya minhum di antara mereka Abu Abdullah ibnu Buttata Abdullah bin Buttah kalau kada hilap si ini salah satu ulama madhab Hambali kalau kada hilap lah rasanya Abdullah ibn Buttah ini entahlah di sini apakah yang lain. Nah, lo nang disebut mukhalif nang berselisih tadi kayak pegang. Nang bila digawi itu kita tuh insyaallah kada sakit mata. Bi ayyabda'a bahwa dia memulai bi khinsiril yumna dengan kelingking yang kanan. Nih, sini. Summal wusta kemudian jadi tengah. Nih. Ya Allah, berselisih lah nih. Kada be urutan. Nih sini dulu. Kemudian sini. Ya berselisih lah kok maksudnya kada be iringan. Summal ibahami kemudian ibu jari kanan. Summal bin siri kemudian kelingking. Nah ini pulang nih. Nah ini pulang. Habiskan di sini dulu. Nah. Summas sababati kemudian jadi telunjuk. Ayolah sini. Ya kalau di lain misalnya tamu ini dipikihin aja lah. Tahu mana ada lain karena mungkin ada di hadis kesegalanya lah. Sini.
Summa ibahamil yusra, kemudian hanyar nih ibu jari yang kiri. Summal wusta, kemudian jadi tengah yang kiri. Summal khinsiri, kemudian kelingking yang kiri. Kamu berikan bilang summas sababati, kemudian jari telunjuk yang kiri. Summal bin siri, kemudian jari manis yang kiri. Wa ila hajat tertib, dan pada ini tertib asyara ba'duhum biqaulihi fi qassi yumna rutibat khawabis au khasbul yusra wa ba'un khamisu. Rasanya ada sekolah di anu nih. Tagat. Ada tagat lagi lah. Bahasa di sini. Tapi kada dipadahkan lah nang ada hadisnya lah, nang sakit mata dan melihat lah. Kada ada kok. Rasanya kada depang disebutkan kabarnya nang bila manggawi itu kada sakit mata. Tapi ada caranya ngene ya kalau nih. Soalnya ada syairnya nih rasanya di taklihat rasanya ada. Lah gawi gitu ya lah. Tahu juga dah. Toh perhatikan di bawahnya langsung ke bawah sedikit lagi. Lincau sedikit itu kan wal khabarul madhkuru huwa fi kalami ghairi wahidin lakin qala hafiz as-sakhawi lam ajidhu bi makanin wa naqal hafizu ad-dimyati an ba'di masaikhi wa mimma lam yasbut khabarun farriquha farraqallahu mumakum wa yusannu. Nah, dan disunnahkan pulang. Ini penting nih. Ghaslu ru'usil asabi'i, akan membasuh ujung-ujung jari. Ba'dal qassi, sesudah memotong. Maksudnya tuh ujung jari tuh ya koko nang ditatak tuh. 5 kila karena sesuatu yang telah dikatakan innal haqqa bil azfari qabla ghasliha yadurru bil jasadi. Innal haqqa, sesungguhnya menggaruk, bergeruk bil azfari dengan kuku, qabla ghasliha, sebelum membasuhnya itu kuku-kuku. Yadurru bil jasadi, membahayakan terhadap tubuh. Ya kalau jurang bahari apa jurang? Bawisa, jurang tangan. Ya kalau yalah bila imbah ditatak koko ni nah, kada dibasuh begeruk, jurang bawisa jurang. Pembahari itu. Jurang ya apa bawisa bang supaya kita tuh bujum-bujum perhatikan kebersihan segalanya membahagi itu. Kalau madakan jurang ini lah, kebanyakan pandai ya kalau pada orang bawisa, atau misalnya imbah menatak koko langsung makan. Ada bagus juga. Bersih dulu kajian tuh kayaknya kajian ada yang tuh disuruh kajian tuh ada yang kok dikikir, nah itu dikikir supaya rapi bagus, hilang kotorannya tuh bujuk-bujuk dia dikikir jadinya rapi kok tuh anjir saya bisa kalau digapi kalau lucu jadinya. Bagusnya koko kayak ini dihabang-habangi koko anak hah, itu dia habang-habangi koko. Bagus saya bangin lah. Qauluhu pulang. Ini penting nih ya lah. Wasya'ru pulang. Atapnya mana nih? Tadi akhdud zapri intala wasya'ri lah, dan memotong rambut. Rambut ini macam-macam, masuk bulu. Kadzalika, seperti demikian itu intala, jika panjang oleh dia. Masuknya nih rambut ya bulu. Yalah, bulu panjang ya kalau yalah ditatak, jangan kepanjangan benar. Misalnya bulu menjaga ya kalau. Qauluhu, perkataannya fayuntafu ibtuhu, atau ma'ruf aja, ma'ruf jangan majhul. Fayantifu ibtahu, kemudian mencabut oleh dia ibtahu, akan ketiaknya. Ay sya'ra ibtihi, yakni bulu ketiaknya dicabut, bulu ketiak. Bila seorang kada sanggup mencabut, kawan cabut akan ya kalau nguti berlima ya atau lalakian kan dianjurkan untuk mencabut bulu ketiak. Fahuwa ala takdiri mudapin,
maka bermula dia atas takdir mudab. Itu kan payan tefu ibtahu ya kalau lah. Ada situ mudabnya sya'ra. Takdirnya payan tipu ibta payan tefu sya'ra ibtihi. Nah, tak ada mudabnya situ dibuang. Ya takdirnya tadi tuh ayat tadi. Fasunnati pasunnatu pihi, maka bermula sunnah padanya mencabut bulu padanya itu apa tadi bulu atau rambut annatpu, yaitu mencabutnya, lal halqu, tidak mencukurnya. Maksudnya nang sunnah itu mencabut bagi lelakian, bagi bebinian ditatak lah kok, dicukur ya lah, dicukur. Lakin tetapi, nah ada tetapinya, berarti berat ya kalau nih ada kaitan in ajaza, apabila lemah oleh dia annatpihi, daripada mencabutnya, halakahu, niscaya memotong oleh dia akannya, digunting bang lah, apalagi pakai parang misalnya itu nah ya kalau lah misalnya. Walidzalika, dan karena demikian itu hukiya, dihikayatkan anil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, daripada Imam Syafi'i radhiyallahu an, annahu, bahwasanya kana adalah beliau, yahlikuhu, memotong oleh beliau akannya bulu ketiak. Imam Syafi'i sidin, potong sidin ja. Wa yaqulu, dan beliau berkata, qad alimtu, sungguh telah mengetahui oleh aku, anna sunnata, bahwasanya sunnahnya, natpuhu, yaitu mencabutnya bulu ketiak. Lakin tetapi la aqwa alal wajai, tidak kuat oleh aku alal wajai, atas menanggung sakitnya. Bersanggup sidin aku bakal nang apnya ada lah aja apa tuh obatnya kajen supaya jangan sakit. Kalau sanggup juga sidin ya lah, lalu sidin cukup di cokot pakai gunting atau pakai apa kabar ngai mencukur binian di cokot aja lah. Nah, qauluhu pulang ini di dalamnya apa sih ini bacaannya? Wa yaqussu syaribahu, dan memendekkan akan kumisnya. Dipendekkan, bukan dipangkas tapi dipendekkan. Pendekkan kayak apa caranya mendekkan, perhatikan. Hatta tabdua humratus syafati, hingga nampak oleh merahnya bibir. Maksudnya jangan sampai kumis itu tarik sini nah. Paham lah. Lepas sini nah. Bilanya aneh udah sini tatak sini supaya bibir ini katakan habang di sini di atas sini nah. Kada mungkin di bawah lo kok. Mau enggak kayak itu biasanya. Paham lah. Hah? Mama nah, dia sampai ke sini. Lah, ke sini nah maksudnya bilenya anu tuh nah anjurakannya sampai kelihatan merahnya bibir sini nah, paham. Jangan sampai tertutup. Nah, paham. Kada jodoh bisa kan beritaan misalnya lah. Wa huwa al-muradu bil ihfa'i, bermula dia yaitu dikehendaki bil ihfa'i dengan memendekkan. Fi khabaris sahihaini, di dalam hadis Bukhari Muslim. Wa yukrahu istisaluhu, dan dimakruhkan akan istisaluhu, ini menghabiskannya. Cukup beritaan habis. Terguntung nih, habis beritaan dikarek untuk komisnya tuh ada lagi. Ini lakian lah. Wa kadza halquhu, dan seperti itu memotongnya. Ini ada jawab tadi memendekkan aja. Wa nuzi'u fihi bisihhati wurudihi. Wa nuzi'u, membagi katanya lah, nuzi'u nasnya. Fihi padanya bisihhati wurudihi, dengan sah datangnya, fil khabari, di dalam khabar. Walihada, dan karena ini zahaba ilahi la'immatus salasatu, berpendapat kepadanya oleh 3 imam. Apa namanya? Imam Hanafi, Malik lawan Ahmad. Ala makila, atas sesuatu yang telah dikatakan.
Wa ujiba dan dijawab bi anna dzalika waqa'atu hali fi'liyatin. Bahwasanya demikian itu terjadi masa kita tuh apa namanya tuh bukan spontan apa ya anunya maksudnya paling maksudnya artinya apa sih lah Rasulullah ala annahu yumkinu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqussu minhu ma yumkinu qassahu, atas bahwasanya memungkinkan oleh bahwasanya Nabi SAW karena adalah beliau yaqussu minhu memangkas daripadanya ma yumkinu qassuhu akan sesuatu yang memungkinkan qassahu akan memangkasnya, wa yahliku minhu ma la yumkinu qassahu, dan memotong oleh Nabi, maksud qas tadilah memendekkan, qassu tadi, dan memotong oleh Nabi daripadanya ma la yumkinu qassahu akan sesuatu yang tidak memungkinkan akan memendekkannya. Maksudnya Nabi itu kan di sini ada madakan makruh ya Allah, apa tadi? Menghabiskan atau motong. Potong itu kan kalain kayak memendekkan itu kan sedikit aja itu nah. Hadis kan makruh. Lalu di apa namanya? Lalu kata ulama mungkin supaya antara dua hadis itu nah, tuh antara tadi kan ada yang memakruhkan, ada yang kada ya lah. Lalu kan Nabi itu modelnya tuh kayak ini mungkin nah. Ada misalnya kumis itu nang keras ya lah. Kadakawa di apa namanya di gunting, maksudnya bayar dipendekkan aja kadakawa atau gumpal misalnya, lalu ditatak dipangkas, paham lah. Jadinya tadi kan Nabi itu kan tadi menjurus memendekkan lah kalau sini lah, memendekkan aja lo kada sampai memangkas tadi. Nah kecuali misalnya mungkin karena keras atau tagumpal segalanya, paham lah. Lalu misalnya lebihan pada nang memendekkan tadi, paham. Itu kan ada apa begitu. Tadi. Wabidzalika, nah, dan dengan demikian yujma'u bainal khabaraini, dikumpulkan antara dua kabar. Yalah. Wa qad jarra alaihi ba'dul mutaakhirina, dan sungguh mengikuti atasnya oleh sebagian ulama mutaakhirin. Lihat tadi bila kadakawa dipindikkan maka ditatak, dipangkas. Wa karihal muhibbut tabariyu, dan memakruhkan oleh Muhib at-Tabari nama sidin natpa sya'ril anfi, mencabut bulu hidung. Bulu hidung bal yakussuhu, tetapi yakussuhu memendekkannya. Nah, dipendekkan aja bila misalnya lebihan daripada sininya. Paham lah. Kan bagus lagi masa lebihan. Paham kah? Atau sampai ke sini misalnya melebihi pada kumis. Pas sini misalnya jorang kumis ke bulu hidung kah? Anjurannya tuh dipotong aja nah, di apa namanya ditatak, diapiakan. Munyakawa ditatak. Ya kus ini kan tatak tadi. Yalah. Di hadisin fihi, karena hadis padanya bal, bahkan fi hadisin, di dalam hadis an-nafi baqaihi, bahwasannya pada tetapnya itu bulu hidung amanan, yaitu menjadi aman fil juzami daripada penyakit apa juga apa aja namanya apa matikan aja juzam nih penyakit menular itu apa namanya apa aja matikan juzam besarnya apa namanya tuh penyakit besar juga apa namanya itu nang menular itu apa yang nyajin awak nih kayak babagina kusta, penyakit kusta, bulu hidungnya nah adanya bulu hidung itu. Wayam bagi dan seyogyanya anna mahallahu, bahwa tempatnya, maksudnya bulu hidung itu tetap dijaga tuh tempatnya, malam yahsul mihu taswihun, selama tidak hasil daripadanya taswihun. Maksudnya tuh taswihun ini penampilan tuh jadi jelek,
Ya berlebihan tadi. Yalah, bila berlebihan tatak aja tadi. Misalnya tabal banget ya Allah yalah. Mah tabal banget kan bagus juga ya Allah. Maksudnya tuh ya ada lah masih ada bulu hidungnya. Tabal banget tuh minyak ada kawan tatak dicabut aja lah. Soalnya kan melihat orang kan baik lo tabal banget kayak rambut misalnya. Di sini. Walaupun misalnya kada panjang, tapi kan nyaman lo kok mak aja. Kayak babi hinak aja ya kalau. Wa illa dan jika tidak nudiba kasuhu niscaya disunnahkan akan memendekkannya. Kama qalahu Shibra Milsiyu. Awas sedikit lagi. Wa yahliku anatahu pulang. Dan memotong akan bulu ari-arinya. Bulu ari apa tuh? Guntur apa guntur? Apa bulu ari-ari itu guntur? Dah enggak, Jess? Enggak, belum kemaluan. Ada itu ya laki-laki bebinian. Naik ke sambat itu binian je. Sama laki-laki binian. Guntur nyebut. Awalnya tuh guntur aja. Tapi kan kada debas suaranya. Tapi montongnya tuh malah kasih tuh ya Allah tuh. Ini maksudnya kemaluan. Wa yaqumu maqamahu dan menempati akan tempatnya yahliku tadi. Kasuhu oleh memendekkannya au natfuhu atau mencabutnya. Bebinian lah kok disunahkan mencabut. Ya Allah mencabut. Kayak mencabut. Hilangan kada lagi yalah. Juga kan lo kada pegang dianjurkan mencabut, perhatikan. Lakin tetapi as-sunnatu fi haqqir rajuli, tetapi sunnah pada hak laki-laki halquhu yaitu memotongnya. Bulu ari-ari itu bulu di sekitar kemaluan. Itu dipotong, ditatak pakai gunting kah apakah. Wa ammal mar'atu dan adapun perempuan payusannu laha natfuha, maka disunahkan bagi perempuan natfuha akan mencabutnya. Bagaimana mencabut? Bila kocak kamar mandi itu ya toh. Yang tahu rasanya ya kalau tahu ya Allah tahu. Dari kalau pada kamar mandi abang muak. Aduh ya. 5 kila. Nah, karena sesuatu yang dikatakan orang innal halqa, sesungguhnya memendekkan atau memotong bulu ari-ari yuqawwis syahwata, yaitu menguatkan syahwat. Syahwat itu jadi kuat. Farrajulu bihi aula, maka bermula laki-laki bihi dengannya itu memotong bulu ari-ari aula, yaitu lebih utama. Supaya syahwatnya itu kuat bagi lelakian, maka dianjurkan untuk memotongnya itu menguatkan syahwat. Bila panjang bulu ari-arinya itu maksudnya itu itu membuat syahwat itu lemah. Paham? Ini kitab nih. Li'anna syahwatahu da'ifatun. Nah, karena sesungguhnya syahwat laki-laki itu yaitu lemah. Lemah itu bukan berarti kada bersyahwat. Kada bersyahwat, ya Allah, jangan lihat beginian. Ya Allah misalnya, aduh nasib jelegi. Wan natfa, atapnya ke innal halqa itu. Wan natfa, dan mencabut bulu ari-ari yudha'ifuha, yaitu menguatkan akannya syahwat. Fal mar'atu bihi aula, maka bermula perempuan bihi dengannya itu mencabut bulu ari-ari aula, yaitu lebih utama. Bagang li'anna syahwatahu qawiyatun, karena sesungguhnya syahwatnya itu perempuan yaitu kuat. Syahwatnya kuat benar, menggelura-gelura ialah, lalu makanya dianjurkan untuk mencabut supaya mengurangi syahwat. Ya, bila syahwatnya kuat tuh ya pikir macam-macam yang mana-mana kalau kehilai pikirannya lah.
wa yata'ayyanu 'alaiha izalatuha, dan tertentu atasnya itu perempuan izalatuha oleh mencabutnya atau menghilangkannya bulu ari-ari. Maksudnya itu wajib hukumnya bagi perempuan nih. Inda amri zauji, ketika diperintahkan suami, laha baginya perempuan, biha dengannya mencabut bulu ari-ari. Dia laki cabuti aja. Misalnya sahabatnya tinggi, dia laki gini, cabuti aja dah, cabut. Ya kalau bisa cabut silakan lagi kayak apa? Bakai nang apa kan cabut? Bakai apa? Cabut aja tuh. Betangannya kalau tuh. Aduh, ya, semacam bisa ya sawang lah. Bila laki yang nyegoh berarti wajib hukumnya. Ada ya obatnya, ada aja obatnya aja lah. Kan ini ada obat apa tuh supaya apa namanya nih mencabut bulu betis kok. Mungkin sama aja obatnya kayak itu. Obatnya tuh maksudnya tuh, supaya KTP sakit. Ini bukan nang apa namanya tuh. Juga yang tuh bukan cerubu tuh apa namanya? Apa? Hah? Bukan cerubu, kisahnya apa nih cerubu itu apa? Cerubu itu apa? Apa namanya? Membahas gini. Lanji, bukan anjing, ini masa kan dipadahkan ya, Pak? Kok nang tanji itu misalnya kayak ini, anu icam lah cabut bulan ya kalau. Gitu kan lanji namanya gitu. Ini kan ada Nabi itu menjaga menyambat kita supaya jangan sambat ya Allah ya, Pak. Ini muka umum ini kok. Paham lah. Nah, dikisahkan ya, Bang ini anak awak. Masa kok cabut bulu anu lah. Jika bulu apa jika? Bela cabut lah. Potong bulu anu lah. Jika bulu apa nanti potong. Nah, panan cabut. Ya kalau masa padahkan ini, tapi kan dia juga nyambet nang bayangnya kada ya Allah. Apalagi misalnya misalnya jako cincin jako cin jako dihatakan bayangnya. Nah, gitu ya. Coba bandangin tuh paham lah. Paham ada? Itu anjing namanya gitu. Paham kah? Ini ada ini misalnya ada kada pahamnya nah. Alasannya tuh saya tahu. Wa maqalahu fil anwari, dan sesuatu yang menyebut akannya dalam min annahu yustahabbu halquha, bahwasanya disunahkan halquha akan memotongnya kulla arba'ina yauman, pada 40 hari, tiap-tiap 40 hari, jaryun yaitu berlaku alal ghalibi atas kebiasaan. Dianjurkan tuh 40 hari sekali bila di tatak ya lah, bila tatak bagi lalakian nih tadi. Wal ibratu bituliha adatan, dan tolak ukurnya yaitu dengan panjangnya adatan pada kebiasaan. Artinya bukan 40 hari aja, bila pada panjang ada bulunya sesadangnya kalau ya ditatak, di bakai bistar ya kalau tatak saya 3 sinti ya mistagi tatak itu nah. Puy cahaya. Bisa ya lagi. Kalau sagin bakawanan, kim salah panjangnya harus sagin ya Allah lah. Kim bisa aja bakawanan ya kalau misalnya pandingan panjang aja ya Allah. Kalau sagin gitu. Wa yakhtalifu dzalika. Berbeda oleh demikian itu bi ikhtilafil ashkhasi, dengan berbedanya orang-orangnya, wal ahwali, dan keadaannya. Nah, kadang-kadang ada yang cepat panjang, kadang-kadang ada yang terlambat jelah. Wa yusannu dabnu ma yuziluhu, dan disunnahkan mengubur akan sesuatu yang menghilangkan oleh dia akan sesuatu, min zafrin, daripada kuku, wa sya'rin, dan rambut atau bulu, wa damin, dan darah. Nah, tatak itu dianjurkan kita tuh untuk dikubur ke bawah tanah. Kuku ke apakah? Kemudian kebetulan lagi nonton nah. Wa yusab insat tuh banyak aja lah. Kita tanyakan dulu. Kebanyakan kisah enak. Sejam ada. Sejam ada. Kalau kita baca ke atas kededeng ini ya Allah tahu kisahnya Allah. Kalau baca di bawahnya tahu kisahnya. Ada banyak nang di bawah ini padahal nang penting-penting nang kita tuh kada dapat di lain. Dapatnya kan? Ya tadi biasa kayak ini sampai sini. Yang umum secara umum ulama tuh nak sini habis di sini.
Gaza tadi kan kanan tadi ya Allah. Gaza tadi kadang anu kan lama tuh kan kebanyakannya sini dulu. Hanya sini. Ada yang tadi itu kan ini sini ya Allah, kemudian sini yang supaya kada sakit mata tadi damnya lagi Allah alam kada ada sini nah kan kalau dia tuh berarti ya lah hikmahnya tuh apakah ada tanyakan lagi misalnya tuh hari Senin motong koko di tangan, habis itu Kamisnya motong di betis itu waktu juga kah? kada pamak gua boleh baik be munyakawato ya tadi apa namanya Bombay kanan kiri apa namanya tangan lawan betis yang ada boleh tadi sabale ya kan tadi tergantung kapan kita anggap panjang kan betis lawan tangan udah sama no kadang-kadang betis tercepat panjang misalnya nah itu tetap kebiasaannya berapa hari kita tapi utamakan yang di hari-hari tadi yang hari-hari sunnah itu nah dah tanyakan lagi terlambat tamat ini lah belinya pakai baju ini ya udah banyak pengetahuan dah tanyakan lagi dah Nah, pakai pakaian putih tadi itu saya genang hendak menghadiri Jumat saja kah? jadi kan secara umum pakaian yang paling abdal pakaian putih secara umum kapanpun dimanapun yang bagus dia pakaian putih tapi tadi kalau misalnya hari Jumat itu kan diutamakan pakaian putih itu tapi kalau misalnya tadi kan kata ulama sebagian misalnya tanahnya tuh licak iyalah putih itu kan bila karena licak biasanya lebih kotor daripada yang kada putih gitu loh kok nah, maka di sana itu pakai pakaian selain putih ada bapak Bila binyin hendak menghadiri Jumat sama pakai baju putih. sama tapi kan ini kan mukana biasanya mukana putih sembahyang di sana tuh nama mukana putih lo aja sembahyang Jadi sebagian pakai baju putih. baik Tadi siapa? apanya nomor 3 selain Imam Syafi'i ada apa nih subuh itu ada apakah tajwid kuning kah bawa jazari yakin misalnya soal Juman Tahsin bawa kuning juga ada apa lagi apa hah sama kan apanya itu kan bagian tubuh kita lah kok itu sama ya nang kita kan misalnya ada orang misalnya kan ada orang meninggal dimutilasi ya Allah ya lah kan bagian tubuh itu kan berarti dia dikuburkan aku lah sama walaupun ini kuku bentuk kuku bagian tubuh kita itu kan sebagian penghormatan itu kita apa namanya kita masukkan ke tanah paham kaidah sipak-sipak segalanya Tadi tuh
Puyo. Deh apa? Deh apa? Berarti boleh dilihat. Dulu kah? Kayak pada hai. Kayak deh itu kan ini lagi kok ini bukan sampah lagi deh. Kan bisa kayak deh itu kan ini anak di kubuin mana anak lawan nang anunya tuh. Mungkin kayak kita nang be anu ajen be urang be apa namanya? Bekam kah? Bekam segalanya. Itu kan biasanya dagingnya tertampung kok tuh. Nah, itu nah. Kalau dagahit, masa dagahit dibuat ke tanah? Kan tak anu di sini kayak pama anu. Berarti batanaya terus leh. Berarti batanaya terus bikin batanaya terus berarti dagahitnya batanay. Ada. Terus kalau supnya kubu. Ah, Supnya kubu. terserah Jepang punya anu tapi kan ada anu apa namanya tuh? Bak sampah. Keluar. Ada jalan lagi. Ada jalan lagi. Dah, jangan. Apa? Banyak. Ada boleh. Haram hukumnya. Karena ada tuh bab ihram kena. Banyak. Makruh aja hukumnya. Makruh. Jangan lagi. Mana deh? Banyak. Ditalak. Ditalak aja apa? Kan kalau apa? Ditatak kan ada masalah. Apa masalahnya? Tapi Imam Ghazali Ujisidin apa namanya? Toko anto itu, anto. Lupakan tuh. Terjemah di atas jet. Nambah terjemah di atas Quran tuh nah, yang kada baca-baca ke bawah tuh. Lima hal duanya. Ya deh. Apa namanya? Imam Ghazali Ujisidin kaina itu nang ditatak waktu haid tuh kayaknya minta pertanggungjawaban. Kenapa aku ditatak dulu sebelum aku disuciakan dahulu. Nah, lalu kata ulama dikumpulkan kan di bawah mandi. Tapi itu pendapat yang lemah. Artinya pendapat yang kuat itu kan tidak apa-apanya. Sudah nanti potong itu ada masalah. Kada wajib dimandii ya nah. Dan kada sunnah juga. Paham? Kada usah disimpan kan banyak rambut misalnya waktu haid, kada usah disimpan rambutnya dimandii juga, kada ada gunanya juga soalnya itu tapi bisa dirisau orang. Sebagian ulama kata tapi ada menahkan gitu karena minta pertanggungjawaban. Tapi tidak bang. Sebagian menahkan gitu ya, yang mutamatnya biasa ya. Kalau sudah nang tapi satu kada usah dibawa-bawa mandi lagi. Karena abut gua apa? Cai koko disebutin juga dide. Umma aya Allah. Abut seaskamaan. Cari bulu. Lagi lama bulunya. Ada tanya kan. Oke.